Selama 175 tahun, 30.000 artefak Jawa terpendam di Belanda. Tapi hanya dalam satu pertemuan bersejarah, Presiden Prabowo Subianto berhasil membuat Raja Willem Alexander menyepakati pengembaliannya. Momen penting ini terjadi Jumat lalu di Istana Haus ten Bosch, Den Haag. Bukan sekadar diplomasi ekonomi atau pertahanan, tapi juga misi budaya, membawa pulang pusaka bangsa yang lama dirampas. Gila, siapa sangka sejarah bakal berputar kayak gini? Setelah 175 tahun lamanya dijarah Belanda, akhirnya pusaka bangsa Indonesia berhasil dibawa pulang. Lebih dari 30.000 artefak berharga, dari keris kerajaan sampai mahkota peninggalan Nusantara, resmi kembali ke tanah air berkat langkah berani Presiden Prabowo Subianto. Dunia pun tercengang, sementara Malaysia cuma bisa melongo melihat Indonesia menorehkan sejarah yang bikin bulu kuduk merinding. Langkah ini bukan terjadi begitu saja. Selama puluhan tahun, para sejarawan dan diplomat Indonesia berjuang keras menuntut pengembalian artefak yang dirampas sejak masa penjajahan. Tapi baru di era Prabowo, suara Indonesia benar-benar menggema di Eropa. Ia datang bukan dengan retorika, tapi dengan strategi diplomatik yang tegas dan berwibawa. Akhirnya, Belanda pun tak bisa mengelak dari fakta sejarah dan menyerahkan kembali harta budaya yang dulu mereka rampas. Bisa dibilang, ini bukan sekadar diplomasi budaya, ini pemulihan martabat bangsa. Artefak-artefak itu adalah simbol jati diri dan kebesaran leluhur yang selama ini tercecer di museum asing. Ketika kapal yang membawa koleksi itu bersandar di pelabuhan Indonesia, suasananya bukan sekadar seremonial, tapi seperti napas bangsa yang lama tertahan akhirnya dilepaskan. Rakyat bersatu dalam kebanggaan yang tak ternilai. Di sisi lain, langkah ini juga menampar keras mental kolonialisme modern. Dunia Barat selama ini terbiasa memandang negara-negara bekas jajahan sebagai pihak lemah. Tapi kini, Indonesia membalikkan narasi itu. Dengan kepala tegak, Prabowo berdiri di jantung Eropa, menagih apa yang menjadi hak bangsa. Dan ketika Raja Belanda akhirnya menyerah, dunia tahu, Indonesia bukan negara yang bisa dianggap enteng lagi. Malaysia sampai ikut kaget. Negeri jiran yang sering merasa di atas angin mendadak kehilangan kata. Mereka menyaksikan bagaimana Indonesia berhasil menundukkan bekas penjajah dengan cara yang elegan dan bermartabat. Di media sosial, warganet Malaysia ramai membahas momen itu. Ada yang kagum, tapi banyak juga yang iri. Karena bagaimanapun, cuman Indonesia yang berani berdiri di hadapan mantan penjajahnya dan berkata, "Kembalikan hak kami." Langit Amsterdam jadi saksi sejarah. Ketika Presiden Prabowo tiba di Istana Raja Willem Alexander, pertemuan itu awalnya terasa formal, tapi berubah jadi momen monumental. Ketika pihak kerajaan Belanda akhirnya menyetujui pemulangan lebih dari 30.000 artefak Indonesia. Dari keris kerajaan, arca kuno, hingga naskah kuno Jawa dan Bugis, semuanya dikemas rapi untuk dibawa pulang ke tanah air. Di situ, setiap artefak bukan hanya jadi benda koleksi, tapi simbol kebangkitan martabat bangsa. Momen itu disiarkan langsung ke seluruh dunia, memperlihatkan betapa berartinya warisan ini bagi Indonesia. Langkah ini bikin Eropa terdiam. Banyak pengamat budaya menyebut keberhasilan ini sebagai diplomasi paling berani dalam sejarah modern Asia. Prabowo tidak datang dengan gaya kolonial balas dendam, tapi dengan cara terhormat yang membuat Belanda justru menghormati Indonesia lebih dalam. Di sisi lain, banyak negara bekas jajahan, dari India sampai Ghana, mulai mempelajari strategi diplomasi Indonesia untuk menuntut hal serupa. Sementara itu, Malaysia mendadak ikut jadi penonton. Media mereka ramai membahas bagaimana Indonesia bisa menekan Belanda tanpa harus bersuara tinggi. Beberapa pengamat di Kuala Lumpur bahkan mengakui ini adalah contoh diplomasi kelas dunia yang belum bisa mereka tiru. Dari balik layar, warganet Malaysia ramai membandingkan. Indonesia sudah pulangkan pusaka, kita kapan? Sebuah sindiran yang menunjukkan betapa langkah Indonesia ini telah mengguncang harga diri negara tetangga. Secara geopolitik, keberhasilan Indonesia memulangkan puluhan ribu artefak dari Belanda adalah sinyal bahwa pengaruh Indonesia di panggung internasional makin menguat. Ini bukan sekadar kemenangan simbolik, tapi bukti kemampuan diplomasi yang menyaingi negara-negara besar. Prabowo memainkan strategi soft power yang elegan, tanpa ancaman, tanpa tekanan militer,
tapi dengan kehormatan dan wibawa. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral di Asia Tenggara. Ketika negara lain masih sibuk mengejar investasi dan proyek ekonomi dari Barat, Indonesia justru memperjuangkan keadilan sejarah. Ini menciptakan narasi baru bahwa kekuatan sejati bangsa tidak hanya diukur dari GDP, tapi juga dari keberanian menjaga martabat. Malaysia kini tampak tertinggal secara citra diplomatik, sementara Indonesia muncul sebagai negara dengan dan jati diri kuat di mata dunia. Dari sisi ekonomi, pemulangan artefak ini membuka peluang besar bagi sektor pariwisata dan kebudayaan. Museum nasional dan daerah akan menjadi pusat daya tarik baru yang bisa menarik jutaan wisatawan, meningkatkan ekonomi kreatif, dan memperkuat citra Indonesia sebagai pusat warisan budaya dunia. Nilai ekonominya bisa mencapai triliunan rupiah, tapi nilai simboliknya jauh lebih besar, mengembalikan kebanggaan nasional yang dulu terkikis oleh kolonialisme. Secara global, keberhasilan ini memperlihatkan bahwa Indonesia mampu menegosiasikan hak sejarah tanpa bentrok kepentingan ekonomi. Hubungan bilateral dengan Belanda justru menguat karena keduanya menunjukkan kematangan diplomasi. Indonesia kini diakui sebagai kekuatan menengah yang berani menantang ketidakadilan sejarah dengan cara beradab. Dan di tengah dunia yang penuh konflik, langkah ini jadi contoh bahwa kekuatan sejati bukan datang dari senjata. Kepulangan lebih dari 30.000 artefak bersejarah ini bukan cuma kemenangan simbolik, tapi juga jadi momentum kebangkitan nasional. Museum-museum di Indonesia bakal punya koleksi luar biasa yang memperkaya identitas bangsa. Generasi muda kini bisa belajar langsung dari warisan leluhur, bukan hanya lewat buku sejarah, tapi lewat benda nyata yang pernah saksi perjalanan panjang negeri ini. Di kancah internasional, langkah ini mengguncang tatanan lama yang masih bias kolonial. Negara-negara bekas jajahan mulai menoleh pada Indonesia, melihat bagaimana diplomasi berani bisa menembus tembok kekuasaan Eropa. Beberapa bahkan dikabarkan mulai menyiapkan langkah serupa untuk menuntut artefak mereka yang masih tertahan di Museum Barat. Indonesia jadi inspirasi global. Bagi Belanda, pengembalian artefak ini adalah pukulan telak secara moral dan politik. Mereka terpaksa mengakui bahwa era kolonialisme benar-benar sudah berakhir, bukan cuma di atas kertas. Reputasi mereka di mata dunia juga dipertanyakan, terutama dalam hal tanggung jawab sejarah dan keadilan budaya. Diplomasi Indonesia pun kini dipandang sebagai kekuatan yang matang dan bermartabat. Kedepan, langkah berani Presiden Prabowo ini bisa membuka pintu baru bagi diplomasi sejarah Indonesia. Setelah sukses membawa pulang pusaka bangsa dari Belanda, pemerintah diprediksi akan menelusuri jejak artefak lain yang tersebar di museum-museum Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Indonesia akan semakin aktif menuntut haknya secara legal dan diplomatis, memastikan setiap peninggalan budaya kembali ke tempat asalnya. Di sisi lain, dunia akademik dan lembaga budaya tanah air diperkirakan bakal mendapat dorongan besar. Pemerintah akan memperkuat kerjasama dengan universitas dan museum nasional untuk meneliti, merestorasi, dan memamerkan artefak-artefak tersebut. Ini bukan cuma soal pameran, tapi upaya membangun kesadaran sejarah dan kebanggaan nasional di kalangan generasi muda Indonesia. Prediksinya, gelombang kebangkitan budaya ini akan terus meluas. Negara-negara bekas jajahan lain mungkin mengikuti jejak Indonesia, menuntut pengembalian artefak mereka. Dan di tengah perubahan besar itu, Indonesia akan berdiri di garis depan, bukan hanya sebagai penonton sejarah, tapi sebagai pembentuk sejarah baru. Inilah momen emas bagi bangsa ini untuk memperkuat identitas, martabat, dan pengaruhnya di panggung dunia. Langkah berani Presiden Prabowo memulangkan pusaka bangsa setelah 175 tahun bukan cuma kemenangan diplomatik, tapi juga kemenangan moral dan spiritual bangsa Indonesia. Ini bukan sekadar membawa pulang benda bersejarah, tapi juga memulihkan harga diri bangsa yang selama ini tercabik oleh penjajahan. Dunia kini tahu, Indonesia bukan lagi negara yang tunduk, tapi negara yang berdiri sejajar dengan siapapun, bahkan dengan bekas penjajahnya sendiri. Kini, artefak-artefak yang dulu hanya bisa dilihat di museum-museum Eropa akan segera dipajang di tanah air. Bayangkan generasi muda yang datang ke Museum Nasional dan menyadari bahwa benda-benda itu adalah bukti nyata kejayaan leluhur mereka.
Ini bukan hanya tentang sejarah masa lalu, tapi juga tentang menyalakan semangat baru untuk masa depan. Bahwa bangsa besar ini bisa berdaulat tanpa harus kehilangan jati dirinya. Bagi dunia, langkah ini jadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang menapaki babak baru dalam panggung global. Negara-negara bekas jajahan lain kini menatap Indonesia dengan kagum, bahkan mulai mengikuti jejaknya dalam menuntut keadilan sejarah. Prabowo bukan cuma menulis sejarah diplomasi baru, tapi juga membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk bangkit dari bayang-bayang kolonialisme. Dan buat kita, rakyat Indonesia, ini waktunya berhenti minder, berhenti merasa kecil. Ini saatnya bangga jadi bagian dari bangsa yang berani menuntut haknya dan membuktikan ke dunia bahwa kehormatan tidak bisa dibeli, tapi harus diperjuangkan. Yuk, terus dukung langkah-langkah besar seperti ini, karena setiap keberanian pemimpin butuh suara dan semangat dari rakyatnya. Indonesia sudah bangkit, dan tugas kita adalah memastikan nyala semangat itu tidak pernah padam.